Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desri Arisandi Natalia Gelu, Universitas Nusa Cendana, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kependudukan, pengangguran, wanita, dan migrasi. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal awal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, dan sosial budaya. Masalah kependudukan di Indonesia. A. Demografis. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk. Yang kedua, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Di sini penjelasannya bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Besar lajunya pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat akan berdampak pada persebaran penduduk tidak merata. Penduduk akan melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Yang berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk, yaitu kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena di daerah tersebut dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebagainya. B. Non-demografis bersifat kualitatif. Yang pertama, tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Yang ketiga, banyaknya jumlah penduduk miskin. Data BPS untuk jumlah penduduk yang dilakukan dalam sensus penduduk menunjukkan peningkatan setiap 5 tahun sekali. Badan BPS sudah memproyeksi jumlah penduduk di tahun 2020. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518 juta jiwa. Di Indonesia diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebesar 271.066 juta jiwa. Peningkatan tersebut juga diproyeksikan akan terjadi di setiap pulau yang ada di Indonesia. Yang berikutnya tentang pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk tunakarya. Tunakarya berarti orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau juga orang yang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini ada juga jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ketidakcakapan itu terjadi karena seseorang mengalami cacat fisik ataupun jasmani, sehingga dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan seseorang itu tidak diterima. Yang kedua, pengangguran tak kentara. Pengangguran ini terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktunya secara penuh dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran kentara, bahwa pengangguran yang timbul karena kurangnya tenaga kerja. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab. Yang pertama, pengangguran musiman. Yang kedua, pengangguran friksional. Yang ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Yang keempat, pengangguran struktural. Yang kelima, pengangguran voluntari. Yang keenam, pengangguran teknologi dan pengangguran potensial. Nah, di sini ada dampak pengangguran bagi perekonomian, pembangunan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Penjelasannya bahwa apabila pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah semakin kecil. Yang kedua, beban psikologis. Penjelasannya bahwa semakin lama seseorang menganggur, semakin besar psikologis yang harus ditanggung. Yang ketiga, biaya sosial. Semakin besar pengangguran, semakin besar biaya sosial yang ditanggung. Yang keempat, penerimaan negara. Nah, di sini juga ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. Yang kedua, penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Yang keempat, mengadakan program transmigrasi. Yang kelima,
meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keenam, menekan impor dan memperbanyak ekspor. Yang berikutnya tentang wanita atau perempuan. Wanita atau perempuan adalah saudara laki-laki yang dimana bertujuan tanggung jawabnya adalah dalam kepemimpinan dan keadilan. Adapun peran wanita dalam mengembangkan masyarakat, ada dua peran dasar. Yang pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat agar mencapai kemampuan yang diharapkan. Yang kedua, meningkatkan kewenangan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk membangun masyarakat yang mandiri. Nah, ada juga dua macam peran wanita. Satu, dalam sistem produksi, perempuan mengelola sekaligus mengontrol bagian produksi yang berkaitan dengan tempat tinggal. Yang kedua, dalam mengakses bahan baku dan pemasaran, perempuan lebih banyak bekerja sama dengan orang-orang penyedia bahan baku. Nah, adapun peran perempuan di ranah publik dapat melakukan proses pembangunan, di antaranya adalah satu, paradigma pembangunan yang lebih menekan aspek industrialisasi dan fungsi ekonomi. Yang kedua, perubahan bentuk dari keluarga luas menjadi keluarga inti sangat diperlukan dalam proses industrialisasi. Yang berikutnya tentang migrasi. Migrasi berkaitan dengan perpindahan individu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Migrasi disebabkan banyak hal, namun intinya antara bertahan hidup dan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Migrasi tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, tetapi hewan juga melakukan migrasi untuk bertahan hidup. Faktor yang mendorong perpindahan penduduk secara massal yaitu adanya pertikaian atau konflik yang terjadi dalam suatu negara atau satu negara dengan negara yang lainnya. Kecemasan, ketakutan, serta akibat konflik membuat mereka berkeinginan untuk mencari perlindungan di negara lain. Akibat perubahan pola hidup manusia yang terus-menerus berkembang dari zaman ke zaman, ternyata faktor produksi migrasi juga turut berubah. Migran dibedakan menjadi 3 menurut latar belakang perpindahannya. Yang pertama, ekonomi migran adalah orang yang mencari suku di suatu negara tanpa ada sebab akibat yang jelas. B. Migran irregular, orang yang mencari suaka di suatu negara tanpa ada sebab dan akibat yang jelas. C. Migrant worker adalah orang yang bekerja di suatu negara tertentu secara ilegal atau dapat disebut dengan buruh migrasi. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab migrasi. Kurangnya lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, sumber daya alam yang kurang, keinginan untuk memperbaiki taraf hidup, perbedaan pendapat, hubungan sosial yang tidak baik, alasan agama, keadaan geografis yang tidak cocok, pemerataan penduduk. 1. Golongan migrasi antara negara. Maksudnya migrasi antara negara adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Yang kedua, migrasi dalam negeri, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Cara penanggulangan migrasi yang berlebihan. 1. Membangun fasilitas pembangunan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Yang kedua, pengadaan pendidikan yang bermutu hingga ke daerah-daerah terpencil di negara. 3. Membangun sarana dan prasarana. 4. Meningkatkan upah bagi para pekerja yang ada di desa. Nah, perlu kita ketahui bahwa migrasi terbesar di dunia adalah negara Cina. Karena Cina merupakan negara yang selalu terkenal dengan mudik besar-besaran menjelang tahun Imlek. Terima kasih.